Puluhan lah. Okey, ayah. Puluhan dia. Okey, boleh lah. Oh, jangan jawab. Ayo, istilahnya ayo kita ke apotek. Gebalong apotek yang minta obat, dia beli obat. Tiba-tiba saya kira itu saya dibawa pulang ke rumah untuk saya dikasih istirahat lah. Rupanya kayak pulang ke daya. Lumonyan gitu pun. Lu pikir dia ibadah ke ngomong oh ya Allah luar biasa. Ngomong lain mengada dunia ngomong lu. Apa pikirannya? Dari sini, dari record ke dia, dia di dalamnya kan hendak udah pun. Karena memang tidak nampak dalam paret itu semua jalan terus kan. Kebetulan saya waktu itu saya sendiri ya saya jalan terus. Tiba-tiba keluarnya di komplek Putri. Saya bilang sama Ustaz yang punya saya besok mau baca lagi Ustaz. Sampai dengan buku saya berfikir yang benda kebigan nak lelo. Awalnya yang berubah benda makan terwati hai rupa itu aku dah melanggut dekat tibit kan lah bakal mawai no. Ini tak pegah haba ke foto keding bak foto lagi urung tran tu. Ti pegah ke tumpuan ganteng bukannya ganteng tu ada foto tu ada. Jadi kamu nak kita jalan tu. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Bukankah baginda Rasulullah senantiasa mengajarkan kita melalui syariat bertanya melalui syiar agama. Baginda Rasulullah senantiasa menunur katanya dalam syariat bertanya Islam dianjurkan ketika ditanya tabudah bunga, ketika kita bangun dari tempat tidur dari phone tabudah bunga. Nabi menunur bertanya dianjurkan dalam agama kita ketika kita bangun dari tempat tidur senantiasa membaca doa. Masih ingat sama doa bangun tidur? Alhamdulillah. Cik anak gantri dengan dua tengok. Adam kata putih. Kalau tak bisa, saya ajarkan. Siap? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka suntu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Betapa banyak manusia-manusia ketika bangun daripada tidurnya mereka lupa akan nikmat nafas yang Allah berikan sehingga tanya tua untuk baca doa. Padahal dalam agama syukur bertanya ke Allah dengan cara bermacam rupa. Paling turun ke tanda syukur tanya kepada Allah ketika tabudah bunga. Kalau memang tidak bisa itu dia punya doa. Hanya kita bacanya doa. Paling setidaknya kita bisa membaca Inna lillah walam bacaan. Pertama kita baca Alhamdulillah. Selawat bermahkotakan salam. Sama-sama kita sanjung sajikan kepada anak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikratan kami terutama kepada al-muhtaramun al-mukarram, kepada guru kita bersama, ayah rohani kita bersama, selaku pucuk pimpinan Dayah Syamsud Duhan, guru al-muhtaramun al-mukarram Abi kita Tunku Ahmadi SPDI beserta keluarga. Sama-sama kita doakan semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada beliau. Senantiasa Allah berikan umurnya panjang, senantiasa Allah berikan keadaannya sehat, senantiasa Allah berikan kepada beliau untuk bisa senantiasa mengajari kita, untuk kita bisa tahu dan kita bisa menuju ke dalam satu tempat yang tidak tempat lain melainkan ke dalam syurga Jannatul Na'im. Kemudian takdim dan ikraman kami kepada Muhtaramul Mukarram, kepada pucuk wakil pimpinan Dayah Syamsud Duha, kepada Hure Abi Abu Imam Syih,
yang juga hadir di tengah-tengah kita, dan beliau juga telah menyampaikan sepatah dua kata di hadapan kita semua. Kemudian juga penghormatan takdim wal ikraman kami kepada guru saya, wabil khusus guru saya di mana saya pernah dulu mengaji di pesantren Negeri Mesra, Ustadz Muhammad, itu juga guru saya. Ustadz Mahdi juga di sini ada Ustadz Mulai, itu juga guru-guru kami di daerah Mudi Mesra. Juga penghormatan yang cukup untuk Tuan Pemulia Takdim kepada seluruh guru-guru kami, baik guru yang agam maupun guru yang inam, artinya Ustadz dan Ustazah. Juga penghormatan takdim dan ikraman kami kepada segenap panitia pelaksana acara pada malam yang sangat berbahagia ini. Juga penghormatan takdim kepada protokol yang telah memprotokoli untuk sejarah waktu nuhuri ulun tuan. Itu bidang dari pandro di pak malam yang sangat mulia ini. Jamaah. Oh jamaah. Anak agam bermoda tu. Anak agam beri agam itu, rumah agam, bertiba agam. Dia kata jamaah. Coba yang perempuan jamaah. Jamaah. Alhamdulillah, ucap syukur terutama kepada guru-guru pada malam yang sangat berbahagia ini. Saya dikenankan waktu, diberi kesempatan untuk bisa hadir di satu pesantren yang sangat luar biasa, yang sudah fenomenal, yang sudah terkenal, insyaAllah Syamsud Duha, dan semata-mata dari kami kita doa semoga pesantren kita senantiasa akan melahirkan kader-kader para santri-santriwati yang akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, kalau bahasa Indonesia Ustaz agak gimana gitu, kurang pas. But if English language maybe I can. Kalau Ustaz ngomong pakai bahasa Inggris, pada ngerti nggak? Nah ini betul. Ngerti? Agak bukan? Jadi yang jadi bingung saya dari tadi, saya tanya sama Ustaz, ini nanti saya ngomong pakai bahasa apa? Kata Ustaz di sini 50-50. Artinya juz 50 bahasa Aceh, juz 50 bahasa Indonesia. Aceh tengok jaro yang hanya bahasa Aceh. Yang enggak ngerti bahasa Aceh, coba tunjuk jari, tunjuk tangan, up your hand. Oh, heboh kita yang juz, bah, kumah gede. Oh, dah. Lain pada ngerti insyaallah. Sebelumnya Ustaz mau bertanya ini terlebih dahulu. Ini malam ini kita hadir di sini. Ini tujuannya untuk apa? Karena ada yang saya dengar dari kuping ke kuping, dari kuping ke kuping. Ada yang ngomong-ngomong dari sampai ke telinga saya. Ada sebagian santriwati yang kemari tujuan hanya semata-mata melihat Ustaz malam ini. Mengenai tujuan enggak. Karena kenapa? Ustaz yang hadir malam ini enggak yang seperti kita idam-idamkan. Kebayang urung gono tungku dakwah malam ni sang urung di gantung. Rupanya kagantung. Tapi ke tungku malam ni set gono urung raya panjang ngebrewok ngebule dada no. Kita kena tunggu dakwah melalui operator dan tikuh yang lamlang. Ada kecewa? Ada kecewa? Kerana kecewa dengan tunggu dakwah melalui orang rapi alian dia. Kalau dilihat dari belakang, kalau dilihat dari depan persis seperti Ali duduk. Jangan, deknya rencana, menyanyian sia-sia. Tadi udah ada yang mengaji, suaranya yang begitu indah. Suaranya yang begitu merdu, orangnya tampan, ganteng, luar biasa. Yang baca selawat juga tidak terkalahkan. Masya Allah, luar biasa, ganteng, luar biasa. Iya kan?
Juga saya merasa malu. Saya merasa malu, merasa tersisihkan. Malam ini saya merasa sendiri, saya kayaknya enggak ada apa-apanya gitu loh. Saya lihat ustaz-ustaz di atas pentas juga gantengnya luar biasa. Ganteng-ganteng luar biasa ya kan? Ustaz Samsul Doha memang ganteng-ganteng. Memang kalau ganteng-ganteng bisa izin. Tapi kalau manis, lihat sendiri siapa yang lebih manis. Ayo mana nih, aku dah kenal dulu. Artinya jangan semata-mata ayat dengan lagu. Kan hanya lagu. Lagunya, cuman haulun tuan pijit ke lagu. Karena tadi udah ada yang baca selawat suaranya yang begitu merdu. Long takut menyolong lagu long itu nebeda urun don nunggu orang kamar. Ada orangnya menyoba lagu kan kerja apa dah. Menyoba lagu sidra bertaruh bayang serta. Menyoba dakwah nampak berakah pegahaban. Menyoba lagu kepulang katamu berdemata. Banyak pulau sama merah jadinya irama lagu dangdut. Banyak pulau sama merah jadinya irama lagu. Nyampun yang beli kabeh. Hadirin sidang jamaah para santriwan santriwati yang sama-sama dicintai oleh Allah. Pada malam yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk saya berdiri. Cuman saya tidak tahu ini sampai jam berapa. Biasanya lebuan dakwah, biasanya Ustaz dakwah itu malam kemarin Ustaz dakwah di Banda Aceh. Di Banda Aceh di Kampung Tibang. Kemarin pas ditelepon saya sama Ustaz Munawir, saya masih di Banda. Kebetulan ke tempat ini udah berapa kali dihubungi saya. Kebetulan waktu saya full. Termasuk malam ini dihubungi saya bukan untuk malam ini. Ada beberapa malam ke belakang. Tapi karena saya nggak punya waktu, maka ditunggu sampai malam ini. Malamnya sebelumnya saya mau bertanya dulu. Ini saya nggak tahu jam berapa saya mulai tadi. Jam berapa saya tutup saya nggak tahu. Kira-kira sampai jam berapa? Jam 2. Insyaallah. Perkenalkan anak tawa sangdes kak nona maiwa miswari sangdes. Watashi tashiwa matang lumpang dua deska arigatou gozaimasu. Bahasa apa itu deh? Ya. Jadi dek nanggap bangka 3 tungku hanya dia tepung insyaallah. Alhamdulillah ucap syukur kepada Allah kita semua santriwan santriwati yang harus pertama sekali dan yang harus digaris bawahi, kita harus mengucapkan dalam hati yang paling dalam alhamdulillah. Kita ucapkan alhamdulillah karena kenapa? Pada malam yang sangat berbahagia ini kalian semua sudah menjadi salah satu daripada ramai keluarga kalian. Kalianlah orang-orang yang terpilih yang bisa tinggal atau mondok di dalam pesantren. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah melalui orang tua kita dihantarkan ke dalam pesantren. Maka wajib pun alhamdulillah, jangan sekali-kali merasa jenuh, jangan sekali-kali merasa bosan, jangan sekali-kali merasa menyesal ketika kita sudah berada di dalam pesantren. Yang mesti digaris bawahi, malamnya yang mesti digaris bawahi, kita ucap syukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, kita menjadi anak santri dari banyak-banyaknya keluarga kalian. Ada kakak, ada adik, ada abang. Tidak semua dimasukkan ke dalam pesantren. Artinya melalui kudrah iradah Allah, melalui orang tua kalian. Rak urung dono. Nah, kalah tidur daripada ramai-ramai keluarga, gucok tidur dia ingkat udaya. Alhamdulillah, tidak yang seperti saya dengarkan. Kebiasaan saya dengar di luar-luar, orang yang diantarkan ke pesantren itu orangnya jelek-jelek. Tapi malam ini membuktikan di Syamsud Doha ternyata tidak. Santriwan maupun santriwati yang diantarkan ke Syamsud Doha luar biasa, cukup tari-tari, cukup cantik-cantik. Aleh tubai yang budak Kelly, wallahu a'lam.
Yang kadang ladung ladung yang pakai budak my baby. Oli pakai muka, kah putih muka, kah hitam lagi. Ada yang pakai budak mustika ratu. Oli muka, kah putih muka, kah hitam taku. Ada yang pakai budak Kelly, ya kan, kata color warna yang hijau, yang merah, yang kuning, kursi, lagi lampu lalu lintas. Tapi insyaAllah, alhamdulillah, santriwati yang di Syamsul Doa ini semuanya alami cantiknya luar biasa. Yang kita harapkan sebagaimana cantiknya wajah kalian, semoga mencerminkan pula kecantikan hati nurani kalian. Akhlak tanyo anak bud, akhlak tanyo santri bu mencerminkan. Baik cuman tak laga-laga akai ka bukuri mana. InsyaAllah, alhamdulillah. Maka hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, ulang ulun tuan kena pegasannya, kita ucap syukur alhamdulillah kepada Allah karena kita sudah diberi kesempatan untuk menjadi anak pesan. Sebelumnya Ustaz mau bertanya, ada yang menyesal nak jadi anak pesantren? Anak Adam, mau yang menyesal jika anak daya? Ati dia jarang yang menyesal. Namanya anak galak jak pesantren. Saya tidak mau duduk di pesantren. Saya tidak mau mondok di pesantren. Ketika kita mondok di pesantren, ketika kita tinggal di pesantren, kita dianggap sebelah mata. Kita dianggap remis. Remeh bahasa Aceh, remis bahasa Indonesia. Dianggap hanagat di kanan tanyo tidak mata karena tanyo undaya ipudah awak daya muklitu. Dan saya juga merasa ketika itu saya tidak pernah mau menjadi santri, tapi karena orang tua saya urun syi'lun yang selalu mendorong saya tidak pernah diberi kesempatan oleh orang tua saya untuk pulang ke rumah. Saya tidak pernah. Ketika saya mengaji, ini mungkin menjadi motivasi. Karena bakal merasa menyelang daya. Kalau di pesantren ini, saya kalau saya bicara tentang ilmu, mereka pada ahli ilmu. Mereka pegang masalah Isra Mi'raj. Saya ceritakan juga nanti sedikit insyaAllah. Tapi saya rasakan kalau soal ilmu kalian lebih ahlinya. Urang malam kalian mengupas kitab. Setiap hari kalian diajarkan oleh guru-guru kalian. Dan bahkan kalian sudah tahu apa fenomena, apa yang terjadi pada Isra wal Mi'raj. Tapi malam ini yang sangat paling berharga, saya merasa guru di atas guru, itulah pengalaman. Maka pada malam yang sangat berbahagia ini, adik-adik, ustaz-ustaz, para santriwan-santriwati yang saya muliakan, santriwan-santriwati yang saya cintai, santriwati-santriwan yang saya banggakan, insya Allah melalui pengalaman yang pernah saya alami, menjadi pengalaman bagi adik-adikku sekalian. Maka oleh sebab karena demikian, pernah cocok lu kening, cocok lu anak-anak, cocok karena paling tua di sini kelas 3 SMA ya. Kelas 3 SMA, umur kalian itu berapa? 18 tahun, 17, 18 tahun. Umur Ustaz berarti sebayalah sama kalian, baca-baca tahu lah. Baru 25. Anak ini 25. Berapa juga? 30. 2? Itu yang 25 itu jujur. Masa muka-muka tampan manis kayak gini dibilang 30? Alhamdulillah umur tuan, malamnya umur Ustaz sudah beranjak 35 tahun. Nampaknya 25 tahun ya. Alhamdulillah, di sahabat yang ada pegasannya, Ustaz pernah dulu ketika saya pergi sekolah SD MIN, ketika tamat dari MIN saya diantarkan ke daerah Ulumuddin. Ketika Ustaz di Ulumuddin, saya merasa seperti apa yang kalian rasakan. Mungkin contoh malamnya, ya tengok besok libur, ya. Tapi saya dengar dari Ustaz nggak jadi libur, ni ke mana? Yang ada pegang anak jadi FP, tak perang pergi. Ya kan? Malah santriwan setengah sudah pada hilang. Tapi luar biasa, santriwati ini taat-taat semua.
Emang santriwan sih kalau gimana nih, namanya santriwan itu para laki-laki itu memang si agam, yang hana ikira si agam, yang kaya hana cebol-cebol, yang ikira si agam, yang hana cebol-cebol lah. Yang malamnya bisa dia hanya temu. Kayak tadi tinggal mau bujuk tu oh itu. Ada itu sekalian dimanapun anda berada, Pak nonton tinggal wadono. Ketika Ustaz sudah di Ulumuddin Foundation, sehari demi sehari meranjak bulan ke bulan, sehingga tahun ke tahun, sehingga watengan luntuan katamat, kena wisuda. Saya pernah ngomong sama ayah saya almarhum, leken bauran si uluntuan, ayah saya sudah mau tamat, kena tamat dari pesantren, alhamdulillah leken. Dan saya sudah punya cita-cita. Saya mau dihantarkan dan mau saya ditunjukkan ke mana tempat yang pernah saya cita-citakan. Artinya saya pendamkan cita-cita yang paling lama, yang kejualan ketika saya tamat dari pesantren, ketika saya keluar dari Ulumuddin Foundation, saya akan bisa menggapai cita-cita saya. Bertanya oleh Syekh hai, putra cita-cita katanya layale, ayah. Saya dari dulu sudah saya bercita-cita ingin menjadi seorang polisi. Saya ingin menjadi seorang polisi. Takkan galak nak berjit ke polisi, Ustaz? Kenapa suka jadi polisi? Karena polisi itu ada pistol. Long galak long polisi kan nak budi tidak apa. Ketika itu orang tua saya ngomong kepada saya, "No, apa gunanya kepul gata pistol, kepul gata budi, ha tanuk bakso tak kena tembak." Tapi kekal dari si orang tua kata anyan budi tinggal ibi waktu dia ke polisi kepul gata kena tembak. Budi yang kena ha tanuk bak katanya. Lu waktu nyan ayah budi ke budi mana. Tapi ketika itu orang tua saya mengatakan kepada saya, kamu sudah saya inginkan dan kamu sudah saya rencanakan. Kamu tetap saya antarkan ke pesantren. Waktu kaahnya nubrung laulalun. Lam ulalun nubrung bi pui kunani hu dua luar biasa. Sampai hati gonaya menonton kalang pesantren. Saya tidak pernah melihat ibu saya tidak pernah melihat mama saya tidak pernah tidur bersama orang kalian. Tapi dua layah pegang lu nonton kurung lang pesantren. Ni ajuk lang budaya. Hari ini saya tamat, besok langsung saya diantarkan ke Mudi Mesra. Long merasa bunyi luar biasa koikia tu. Tapi kuku latih koikia, iban cara mesti nak benda awe. Padahal kan kata rencana mesti contoh dia nak agama lalu. Mau tengok ni kanan rencana. Lalu sikai tu di buku. Besok kita menantu kampung, pertama kita kunjungi rumah si adik. Ya kan? Walau cuma lewat depan rumahnya saja, yang sudah lama nak pulang kampung, pasti ingat duduk perbaiki dah tamat sekolah SMP apa boleh. Yang ada kenalan sama Dek Desi, dia pasti besok, ya kan? Yang perempuan juga seperti itu, pasti dah ada rencana tersendirinya besok pulang. Begitu saya nyampe ke rumah, langsung ambil kereta, jalan-jalan buat jilbab. Bukan soalnya saya mau buat GR Ustaz, enggak. Tujuan saya kalau memang lagi di foto itu kan bagusnya sambil saya diam, jangan sambil ngomong. Mengetengah tak pegah habang ke foto, teding bak foto lagi urung tran pegah ke tumpuan ganteng, rupanya ganteng, tengok ada foto, tengok dah. Ya tinggal menengah, kita jalan ganteng. Ya kan? Kan kalau di foto harusnya kan ada nampak manis-manisnya lah sikit gitu kan. Walau enggak manis setidaknya senyum lah. Bukan. Apa dia berkatanya? Ketika saya di Mudi, ketika saya sudah mengaji di pesantren Mudi, saya merasa tidak pernah menjadi seorang santri, sehingga saya selalu melanggar dengan peraturan. Ubena peraturan Bandung melanggar. Mengaji saya tidak pernah mau naik, gotong royong saya tidak pernah mau ikut, sehingga saya dijuluki
seorang santri. Lon tuan pernah ketika lon tuan di Mudi, lon dijuluki sebagai santri. Panggilannya juga sangat terhormati, yaitu si matang klau. Itu Ustaz Muhammad mungkin beliau tahu. Lon di Mudi zaman dulu. Kalau mau tanya Ustaz Isori nggak ada kenal. Tapi kalau sekarang insya Allah udah pada kenal ya, namanya kita udah viral ya kan. Ya namanya jadwal udah penuh ya kan. Nah, banyak lah yang udah kenal kita, apalagi udah naik mobil ya kan. Rebon pula. Bukan kredit itu, mobil kemarin baru saya ambil itu plastik gitu loh. Hai mungkin mana punya saya terkumpul doa itu. Ini semangat buat kalian semua insyaallah. Urung bila mana semangat, yakinkanlah lebih daripada itu insyaallah. Yang saya ingin saya ceritakan, ketika Lon waktu Ta'angan pernah dijuluki sebagai si santri yang paling klau, tingkat klau. Nanti tingkat klau lo. Pernah suatu ketika saya di Budi, baru 1 minggu saya ke pesantren, saya sudah dimasukkan ke dalam penjara. Di Mudi, di pesantren Mudi dulu itu ada penjara, bukan penjara sebenarnya, kerengkeng tempat wudhu. Di Mudi itu ada suatu ketika pada satu malam dibuat pengumuman lah sama Ustaz. Pengumuman kepada seluruh santri daerah Mudi Mustir Raya, sebentar lagi akan kami selidiki ke dalam kelas-kelas kalian, tidak ada yang memakai sandal sebelah sapu. Kebetulan malamnya mentuan kalung but mentang hasil baru biasa dan baru 3 minggu. Masuklah, kamu kan namanya kita anak-anak baru pertama masuk ya, agak-agak tertib sikit walaupun keluar bertodor kayak gini. Ketika dalam lokal tiba-tiba ada satu guru, beliau dari Kuta Cane. Allah yarham, beliau sudah meninggal dunia. Beliau masuk ketika waktu kita dalam lokal berperiksa tidur demi tidur menentu Pak Nengka tidak sapu. Bertanya Pak Nengka, jika matang itu pun adalah satu atra ini Pak Sumiti pun ada cepat dah. Mereka tidak sapu, tidak atas tidak atas buku. Sudah bocok gemat nung tak jari oleh guru ya. Pertama dalam kerengkeng. Ketika saya masuk dalam kerengkeng, ternyata ada beberapa kawan juga yang sudah menjadi narapidana di dalam. Pagi malam lagi dalam pendidikan, tamu dalam penjara. Saya seorang santri yang masih kecil dan yang masih baru-baru datang kaget ke narapidana. 3 minggu kemudian, satu minggu kemudian, saya melanggar lagi. Yang pertama melanggar dengan silap tidak sapunya. Yang kedua saya melanggar dengan saya tidak gotong royong. Ketika saya tidak gotong royong, karena dulu saya pernah dijuluki juga, selain dijuluki sebagai si matang klau, saya pernah dijuluki jin 1000 jin. Artinya ketika guru memeriksa ke dalam kamar, selain daripada saya semua ketahuan, hanya saya seorang tidak pernah dijumpai. Lem hantar pernah jumpa, sampai dipikir lem pula rumah karena saya punya guru itu Abia Ruhul Mudi, kenal kan? Ada pernah lihat di media Abia Ruhul Mudi, Abia Jimit, itu guru saya. Pernah beliau dia kayak salah kama. Itu kalau Abia Ruhul Mudi, panjang cerita asal malamnya. Hah? Apa? Udah. Jadi singkat cerita, waktu saat lemhanan gotong royong, ada absen yang tidak gotong royong. Dia pengumuman kepada miswa ini matang penumpang 2 harap ke pos tu. Pegangan tu, entah dulu, jajak dipegang. Ibu lu berapa? Pegang truk kiriman. Kita jam pukul 4 pagi kan lu pre hanya tu lagi Zaid orang lebu. Guru orang tuan. Kan lu pre. Pakai tak lu pre lu tuan demi pakai nak kota rayong. Tupuan sanding lejak kan? Baca. Saya dibawa ke belakang pesantren. Kebetulan di belakangnya itu ada satu got. Tarik bahasa Aceh. Got bahasa Indonesia. Good bahasa Inggris. Jadi waktu katro kenal rupanya kena Ustaz. Tamang dari sini tu bikri.
Gotnya lebih kurang mobil mejanya. Adi manyanggi no, nggak bisa berdiri dan nggak bisa jongkok. Mestinya kita gini jalannya, merangkak. Dia atau dari sini, dari dikot gede, dia julamnya kah hendak udah pun. Karena memang tidak nampak dalam paret itu semua jalan terus kan. Kebetulan saya waktu itu saya sendiri ya saya jalan terus. Tiba-tiba keluarnya di komplek putih. Saya bilang sama Ustaz yang punya saya besok mau baca lagi Ustaz. Sampai dengan aku naik berikir yang benda kebigan nak lelo. Awalnya berubah benda melakukan triwati hai rupa itu aku dah malanggut leka terbit kali lah bakal mawainya. Itu kenikmatan yang saya rasakan sehingga waktu saatnya tabe-tabe dalam keadaan melanggar terus saya melanggar. Muduhoi tu kamu kembali Bandung mudu tepat tu ngahanat ke piah tepat. Betepat kan awal ni. Bukan awal. Awal. Ha? Rakan. Kan awal dengan buah lembu. Buah lembu. Tahu buah lembu? Yang buah lembu tegesi kerubun kena. Kerubun itu lihat yang buah lembu yang gecok ni gurih kamu ide mudi. Gikat bapak kaya gitarik tu deh. Gupu panjang gupu gat lagi. Gupuh yang baru mau cukup sakit luar biasa. Bertempat kamu luar biasa. Sehingga ketika itu nak mau dengar lagi ni. Ketika waktu itu sudahlah meranjak sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari sehingga bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Sehingga pada suatu hari saya merasa tidak mau lagi di pesantren karena ketika lo kena uang ada alasan, tidak ada alasan. Saya kalau mau pulang itu nggak ada alasan. Kalaupun ustaz kasih izin, orang tua belum tentu kasih izin. Jadi dah harus di uang, mengenai uang di rumah, ini kali pernah tidak ada dia. Yang dua orangnya do dikekeh dia ustaz, nangis. Kasih tahu mama, kasih tahu bapak, untuk anak mami, kali. Baru dicubit dengan ustaz kan, baru sikit dicubit lapor semua nak. Saya dipukul. Ini tempat bawa ustaz kena kamu buat baru kumpul dalam jumpai dah fikir tak. Seharusnya kalian harus mengerti. Satu dan pegang apa tujuan dari hasil yang saya rasakan. Ketika waktu saangan, Tuan pernah sabar turun dari awal, kepingin saya pulang. Ketika saya pulang, saya buat alasan lu pegang sakit. Walau nak sakit betul lu pegang alasan you. Ketika saya sampai ke rumah, ini saya ngomong ini karena Allah. Orang tua saya sudah almarhum. Saya doakan semoga dengan berkat doa kalian diluahkan kubunya, diberikan hidayah kepada beliau, diberikan pengampunan kepada beliau. Amin. Jadi ketika saya pulang langsung ditanya lagi Kapolda atau mana? Purhala. Sakit ayah. Sakit. Sakit oleh ayah. Jangan jawab. Ayo, istilahnya ayo kita ke apotek. Bebalong apotek yang minta obat, lu beli obat. Tiba-tiba saya kira itu saya dibawa pulang ke rumah untuk saya dikasih istirahat lah. Rupa jika gepuk pulang ke daya. Ada dah, katanya Tuhan dah nunggu ayahnya kan rumah ayahnya ke daya. Karena ketika saya lihat jalan itu dah mengarah ke diri, ini bukan ke rumah. Nyoka ke daya ayah, kepunya intan nong daya nong takut. Bukan ayah, bu takut di daya ini. Pakai ayahnya punya tegedi meninggal, bu mati di daya. Kata ayah ini ambil begini kicap, datang yok bola. Saya pulang lagi. Begitu saya sampai ke rumah dengan Mbak Aridu, tahu Mbak Aridu? Pokok rebab yang ada di pinggir pagar itu. Empan kediri, empan kambing, tahu itu? Sok-sok nggak tahu lagi. Atau kecil tadinya hitam. Karena tadi Ustaz udah lihat, udah Ustaz lihat ada cuma beberapa orang yang tidak ngerti bahasa Aceh. Ni bahasa udah pegah baru itu ramai kan ada mereka untuk tinggal kedai. Lagu halu tinggal dia, buluh waktu gede. Okey, singkat cerita waktu rumah, lagu tu kuat dah mencik tuan.
Getupot lu. Waktu saat lu getupot dulu waktu dia ikat lu mudah sampai muka lu rusi. Ikat punya mata di mata dah yo. Sehingga waktu saat yang lu haulu Tuhan ternyata terjawab sudah ketika saya sudah mengaji. Ternyata ketika kita diantarkan ke pesantren, ingat kalianlah orang terpilih yang disayang diurusi untuk diantarkan kalian ke dalam pesantren. Maka beruntunglah. Mudah-mudahan petik, coba kalian perhatikan antara adik, kakak, siapa yang lebih disayang? Tentulah kita anak-anak yang di pesantren. Apa harapan orang tua kita ketika kita di pesantren? Tidak dia mengharapkan yang lain, melainkan beliau mengharapkan ketika beliau sudah tiada, ketika beliau sudah sakit, ketika ayah sudah tiada, hanyalah doa yang dipintakan oleh orang tua kita. Maka hadirin sidang jamaah, panjang terjauh sudah ketika itu orang tua saya pernah berpesan kepada saya, anu lelentak datang udaya hana harap gata bumandim. Saya tidak mengharap engkau menjadi pimpinan daya. Saya tidak mengharap engkau menjadi ustaz. Saya tidak mengharap engkau menjadi ini, menjadi itu. Tidak. Yang saya harapkan kepadamu, duhai anandaku, ketika saya sudah terbaring di atas tempat tidur, ketika saya sudah sakit, ketika saya sudah mau pulang ke rahmatullah, engkaulah yang duduk di sampingku, engkaulah yang membaca yasin, engkaulah yang memandikan ketika aku pulang ke rahmatullah. Lalu kata tinggal Allah, datang yang di mana lu, nyawa kata harapan lu maka datang yang akan menjadi imam ketika saya sudah menjadi jenazah. Itu pesan daripada orang tua saya. Ketika waktu yang mulai but lagi biasa. Walau saya tetap dijuluki sebagai si matang klo, tetap tapi long tuan long betah long ku betah ada waju. Walau long klo betul-betul klo, sehingga sempat dalam suatu ketika terpanggil orang tua saya waktu saahnya ulun tuan lunwo dan ulun tuan lung kubut sebagaimana apa yang diperintahkan oleh orang tua saya. Artinya ketika itu saya pulang, saya yang menjadi imamnya, saya yang menjadi orang yang mandikan orang tua saya. Dan alhamdulillah setelah itu saya merasa lega. Luh yang Bandung yang namanya pesantren saya coret.